Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi dari program calon guru penggerak, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa pendidikan salah satu kunci utama untuk membentuk manusia yang beradab, manusia yang memiliki nilai-nilai karakter yang berbudi luhur. Maka pendidikan salah satu ruang berpikir dan tumbuh kembangnya peserta didik. Kemudian pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Tugas guru adalah membentuk kebudayaan dan peradaban. Pendidikan harus terus berubah menjawab tuntunan zaman. Dalam hal ini, tugas mulia guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, memberikan pengetahuan, tetapi menanamkan nilai-nilai luhur, karakter kepribadian anak, agar dapat membentuk anak mempunyai integritas moral, akhlak yang mulia, dan menggali potensi diri pada siswa. Kemudian pendidikan harus terus berubah menjawab tuntunan zaman. Kita sebagai pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat mengikuti perubahan zaman, dapat berubah dalam penyelenggaraan sesuai perubahan zaman. Kemudian relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan. Gagasan Ki Hajar Dewantara sampai saat ini bagi saya masih relevan, sampai saat ini masih sebagai acuan pembangunan pendidikan. Di antaranya pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat alam ialah keunikan, potensi diri yang dimiliki oleh anak. Anak itu mempunyai keunikan tersendiri. Jadi tidak hanya selalu akademik yang dimiliki, karena pada dasarnya anak itu mempunyai bakat tersendiri. Jadi kita sebagai pendidik alangkah baiknya mengawal, menuntun anak sesuai kodrat dia, sesuai bakat yang dia miliki. Kemudian kodrat zaman, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa kodrat zaman itu kita sebagai penyelenggara pendidikan itu melakukan perubahan, melakukan kreativitas sesuai perubahan zaman. Uji pekerti, perpaduan antara cipta, rasa. Cipta itu kognitif, rasa itu afektif, karsa itu psikomotorik. Maka akan adanya tindakan pekerti, yaitu terlaksananya tindakan tenaga. Kemudian pemikiran prinsip Ki Hajar Dewantara, prinsip perubahan, asas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Itu artinya kontinuitas itu berkelanjutan, pendidikan yang berkelanjutan, kemudian terpadu. Konsentris itu artinya berpusat pada lingkungan tempat penyelenggaraan pendidikan. Kemudian tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai penuntun potensi anak yang dimiliki, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, karena anak-anak itu mempunyai keunikan tersendiri.
bakat-bakat tersendiri, dan kita tugasnya itu menuntun, tidak menuntut. Ibarat sekolah ini sebagai tanah, guru itu sebagai petani, dan siswa itu sebagai biji tumbuhan. Seperti umumnya bercocok tanam, kita petani itu selalu mengevaluasi, meneliti, berhati-hati agar panenannya bertumbuh baik. Seperti itulah kita sebagai penyelenggara pendidikan, selalu berhati-hati, menuntun agar proses panennya itu baik. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong tidak menuntut siswa, memberi tuntunan dan arah agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi sebagai pamong itu kita mengarahkan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi tidak menuntut harus seperti keinginan kita. Kemudian kesempurnaan budi pekerti membawa anak pada kebijaksanaan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah keharusan memandang anak dengan rasa hormat dan berorientasi kepada anak. Seperti asas taman siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci mendekati anak, tidak meminta suatu hak namun untuk berhamba pada sang anak. Dalam hal ini, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu kita tidak acuh kepada siswa, kita itu berpusat kepada siswa. Jadi fokus kepada perkembangan siswa. Kita melaksanakan pendidikan tidak seperti dahulu. Contohnya memberi pelajaran, anak tidak bisa, maka kita tidak usah menuntut harus seperti yang kita harapkan. Jadi kita harus mencari strategi anak itu termotivasi untuk belajar. Jadi kita berfokus kepada anak, menghamba kepada anak, menghamba tidak menunduk, tapi berfokus dengan ikhlas kepada anak. Jadi taman siswa itu adalah sekolahan gerbang pintu kemerdekaan pada zaman kolonial dulu, didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta, itu dengan tujuan Ki Hajar Dewantara itu memerdekakan peserta didik agar belajar seluas-luasnya, bebas belajar. Karena sebelum adanya taman siswa itu terciptanya pendidikan Bumi Putra, itu hanya untuk belajar membaca, berhitung, dan menulis. Maka lambat laun terwujudnya taman siswa ini, Ki Hajar Dewantara mewujudkan kebebasan belajar kepada siswa. Kemudian mengapa kita perlu mengenal peserta didik dalam menerapkan Merdeka Belajar? Inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah berhamba pada anak. Salah satu wujud berhamba pada anak adalah mengenal peserta didik. Dengan mengenal peserta didik, maka pembelajaran dapat disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai, sekaligus dapat mendorong tumbuh kembangnya anak secara holistik, aktif, dan proaktif untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi tumbuh kembangnya anak secara holistik itu secara keseluruhan, aktif dan proaktif. Proaktif itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Apakah profil belajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia yang berkompeten global, yang berperilaku dengan nilai-nilai Pancasila, yang berciri-ciri beriman, bertakwa, bernalar kritis, bergotong royong, berakhlak mulia, dan berkebinekaan global. Itu harapan kita. Dan bagaimana cara yang dapat digunakan untuk mengenal potensi karakteristik peserta didik? Yang pertama, menjadi teladan untuk perilaku anak didik. Karena sebaik-baiknya pendidikan adalah
sebagai teladan, sebagai contoh. Apa yang kita lakukan sebagai guru, apa yang dilihat siswa itu adalah pendidikan baginya. Kemudian senantiasa mengevaluasi diri sebelum kita mengenal karakteristik anak. Maka kita ada baiknya kita sering mengevaluasi diri terlebih dahulu. Kemudian 3, memahami lingkungan sekitar anak. Karena ada 2 karakter pada karakter anak. 1, karena lingkungan sekitar. 2, pengalaman yang dialami oleh peserta didik. Maka kita harus memahami lingkungan sekitar anak, karena lingkungan mereka itu berbeda-beda. 40 siswa, 30 siswa, mereka membawa lingkungan dari lingkungan mereka sendiri-sendiri yang berbeda. Maka kita mendidiknya dengan cara yang berbeda. Kemudian mengenal peserta didik lebih dalam. Mengenal peserta didik lebih dalam tidak hanya mengenal nama orang tua, mengetahui rumahnya, tetapi mengenal peserta didik lebih dalam. Sering berkomunikasi, berinteraksi, membuat siswa nyaman. Jadi kita lebih kenal, lebih dekat. Maka siswa termotivasi juga untuk belajar. Kemudian lakukan pendekatan psikologi. Melakukan pendekatan psikologi itu ada berbagai cara untuk pendekatan pada siswa, yaitu berinteraksi, kemudian membuat belajar anak itu nyaman, sering berkomunikasi, berwawancara, terus kemudian perlakukan siswa dengan adil. Dalam hal ini kita sebaiknya tidak membeda-bedakan antara anak yang lebih unggul maupun tidak, anak-anak yang aktif maupun tidak aktif, kita perlakuannya sama. Kemudian masuki dunia mereka. Masuki dunia mereka itu sama dengan pendekatan psikolog atau sama juga dengan mengenal peserta didik lebih dalam tadi. Kita berinteraksi dengan baik, membuat dia percaya dulu kepada kita, membuat nyaman dulu, tidak mengacuhkannya. Kemudian menjadi sahabat di usia-usia anak peserta didik kita itu. Sahabat termasuk penting bagi mereka, maka kita memasuki menjadi sahabat, sering berkomunikasi, menjadi dia percaya dulu dengan gurunya, maka dia akan merasa nyaman, termotivasi untuk belajar. Ini termasuk pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun bukan menuntut, menghamba bukan memerintah, mengemong bukan mengomel. Menuntun bukan menuntut apa yang kita minta, tetapi apa yang ada pada dirinya kita tuntun dengan baik, mengarahkan yang baik. Menghamba bukan memerintah, menghamba itu kita berfokus kepada peserta didik. Jadi tidak acuh, tahu perkembangannya, tahu apa yang dialaminya, tahu apa yang diinginkannya. Mengomong bukan mengomel. Jadi kita lebih berusaha untuk anak-anak itu senang dulu dengan kita. Jadi mengomong apa yang menjadi keyakinannya, apa yang diinginkannya. Kemudian nilai dan peran guru penggerak sangat berfungsi karena menjadi standar acuan untuk menciptakan pembelajaran yang baik, yaitu mandiri, refleksi, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Mandiri itu kita mampu merancang pembelajaran sebelum dimulai. Kemudian reflektif, kita mampu menghubungkan setiap pembelajaran menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian menerima hal-hal yang baru. Kolaboratif itu cakap dalam berinteraksi antara siswa, antara guru, dan teman sejawat. Inovatif itu kreatif, menemukan hal-hal baru yang membuat anak termotivasi untuk belajar, senang hadir ke sekolahan. Kemudian berpihak pada murid itu kita berfokus pada murid. Apa yang
dia miliki, kita gali. Kemudian peran guru penggerak menjadi pemimpin pelajaran, menggerakkan komunitas praktisi termasuk ini menjadi coach bagi guru lain, coach sebagai pelatih bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru apabila guru mengadakan kolaborasi untuk mewujudkan pembelajaran yang baik, kita mendukung. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid menjadi teladan bagi murid. Kemudian strategi apa yang bisa dapat kita lakukan agar nilai-nilai guru penggerak tadi terwujud? Pertama, budaya positif. Budaya positif apa saja? Disiplin positif, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan restitusi. Disiplin positif sama dengan disiplin diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, intrinsik itu yang utama, tidak terpecah. Satu, disiplin positif atau disiplin diri itu cenderung ke penguasaan diri, kemudian posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, menjadi teman, menjadi monitor atau pemantau, dan manajer. Pada umumnya biasanya 5 posisi kontrol guru yang tidak sadar kita laksanakan adalah penghukum, pembuat orang bersalah, menjadi teman, menjadi monitor atau pemantau, dan paling puncak tertinggi itu kita posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian yang tertinggi adalah manajer. Kita baiknya menjadi manajer. Posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ini artinya apabila murid itu melakukan tindakan yang di luar nilai atau peraturan sekolah, itu kita bertindak sebagai manajer. Manajer itu kita mendukung apa yang menjadi keyakinan murid. Jadi anak diajarkan untuk mandiri menyelesaikan apa yang tindakan yang baru saja dilaksanakan, yang baru saja dilakukan. Contohnya, apabila anak terlambat ke sekolah, kita tidak seharusnya menjadi membuat dia merasa bersalah. Kenapa terlambat? Mendiskriminasikan dia, tetapi kita itu menjadi manajer, membuat dia tenang. Jadi dia tidak dihantui oleh merasa bersalah. Kita harus menjadi manajer, mentor. Manajer itu mentor yang selalu membuat murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, mengarahkan ke hal-hal yang baik. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus perlakukan orang lain. Restitusi itu adalah kita guru menyelesaikan, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita itu membuat dia nyaman untuk menyelesaikan masalahnya, tapi dengan menghubungkan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Keyakinan kelas adalah suatu keyakinan yang disepakati bersama di dalam kelas, di mana akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik.
siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kenapa tidak menjadi peraturan kelas? Kenapa ini dalam kata keyakinan kelas? Karena kata keyakinan kelas akan termotivasi. Keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa itu sendiri. Jadi semua siswa berkontribusi untuk membuat keyakinan kelas yang membuat mereka menjadi lebih baik. Contoh membuat keyakinan kelas antara lain apa yang membuat dia lebih baik, apa yang baik untuk dirinya dan sekitarnya. Demikian sosialisasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.